dan dimanapun dia mendarat, aku harus pergi karena Ryan Trahan menantangku. Ya, aku ada di video ini juga, jangan tanya. Untuk mengunjungi 10 negara dalam 10 hari. Untuk membuktikan kalau aku bisa jadi turis beneran. Dan ini hari ketiga. Dan kita udah ke Italia dan Swiss. Ayo kita lihat kemana berikutnya. Hai semua, kita udah sampai di Berlin dan kami nggak bisa pergi dari sini sampai Leo dan aku nyelesain 3 tugas. 1, kamu harus temukan souvenir paling keren sebisamu. 2, kamu harus makan makanan tradisional. Dan 3, kamu harus mengunjungi tempat terkenal. Semoga berhasil. Tapi kami cuma punya waktu 24 jam, jadi ayo kita ke Berlin dan cari souvenir. Kami memulai hari dengan berjalan melewati Unter den Linden, jalan raya besar di Berlin, dan itu keren banget. Ada bangunan bersejarah sepanjang jalan, patung di mana-mana, dan untungnya lebih sepi daripada Italia. Jadi kami bisa berhenti, melihat sekitar, dan berjalan dengan santai. Sekarang jujur aja, Jerman bukan negara yang bikin aku paling semangat. Bukannya nggak suka, tapi aku selalu melihat Jerman memiliki nuansa dingin dan tidak ramah. Tapi waktu kami masuk ke kota, aku sadar mungkin aku salah. Salah satu tempat yang kami temui adalah Gerbang Brandenburg. Melihat langsung terasa nggak nyata. Foto sama sekali tidak menampilkan keasliannya. Pilar yang menjulang dan berdiri di bawahnya, kalian merasa berjalan melewati portal ke dalam sejarah. Kalian hampir bisa membayangkan semua pidato yang terjadi di sini. Hancurkan dinding ini! Beberapa blok kemudian, kami melihat monumen Lessing di tengah lapangan kecil. Di sini lebih tenang, nggak ada kelompok tur besar, dan berjalan melewati taman itu sangat menenangkan. Bahkan orang di sekitar sini terlihat ramah dan bahagia. Kemudian muncullah Katedral Berlin. Dan wow, dari dekat detailnya gila banget. Ada lengkungan, malaikat, dan ukiran di mana-mana. Dari jauh beneran kelihatan nggak nyata. Tapi akhirnya kami sampai di toko 2 lantai, penuh dengan souvenir keren. Pilihannya banyak banget sampai terasa membingungkan. Rak penuh gelas, pisau, dan bahkan kaos bertuliskan "Aku suka cowok Jerman". Kami nggak mau barang murah, aneh. Kami mau sesuatu yang terasa, ya, Jerman. Dan saat itulah kami menemukannya, kotak musik buatan tangan. Waktu kalian putar tuasnya, dia memainkan Edelweiss. Kotak musiknya sendiri sempurna, yang artinya tugas 1 selesai. Walaupun kami menemukan souvenir yang bagus, menjelajahi kota sudah makan waktu kami seharian. Jadi kami harus bergegas kalau mau menyelesaikan tugas kedua. Dan di jalan kami menemukan ini. Dari luar kelihatan biasa, tapi waktu kalian masuk, jalanan menurun, lempengan makin tinggi, dan riuh kota menghilang. Ini adalah monumen untuk Yahudi Eropa yang dibunuh. Lapangan ini dibuat dari 2.711 lempengan beton yang membuat labirin raksasa dan memperingati 7 juta Yahudi yang dibunuh sepanjang Eropa. Leo dan aku merasa tidak nyaman. Dan jujur aja, kayaknya memang itu intinya. Gak banyak nama yang tertulis di batu atau tanda yang memberitahu perasaan kalian. Jadi kami diam sebentar, berdoa, dan lanjut jalan. Beberapa blok kemudian, kami melihat restoran kecil bernama Margelschene. Sayangnya, semua menu dalam bahasa Jerman. Tapi setelah diterjemahkan, ada banyak banget pilihan yang bagus. Mereka punya schnitzel, stew, dan bahkan paket sosis. Tapi setelah memilih, kami memutuskan pesan sauerbraten. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun dan bahkan sebelum ada kulkas. Ini dimarinasi bukan hanya untuk rasa. Itu adalah cara mereka mengawetkan daging dan seiring waktu jadi salah satu makanan nasional Jerman. Tapi apa beneran enak? Ayo kita coba gigitan pertama. Awalnya aku kira lumayan enak. Tapi setelah beberapa gigitan, aku sadar mungkin aku cuma lapar. Dagingnya sama sekali nggak ada rasa dan anehnya terasa asam. Jadi aku memutuskan untuk tidak menghabiskannya. Tapi kita sudah mencobanya dan itu artinya tugas 2 sudah selesai. Kayaknya sekarang aku mulai merasa seperti turis. Tapi kita udah menghabiskan setengah hari di Berlin. Dan kalau kita mau bikin Ryan senang, kita harus cepat bergerak. Kalau kamu gagal, aku akan marah banget. Marah beneran. Dalam perjalanan, Berlin punya kejutan buat kita. Ini ayunan paling tinggi di Eropa, 120 meter di atas atap Berlin. Pemandangan dari atas sini indah banget. Tapi melihatnya sambil berayun di atas kota adalah pengalaman yang berbeda. Kalian mulai dengan pelan dan biasa, tapi memang kalian berayun terus-menerus menjauh. Dan tiap kali terjadi, sama saja mengerikannya. Aku nggak sadar sampai setelahnya kalau aku harus memasukkan tanganku ke dalam beberapa lingkaran rantai. Dan aku bersumpah kalau orang yang dorong nggak narik aku tadi, aku pasti udah jatuh dan bergelantungan di tali itu. Jadi setelah beberapa ayunan, aku senang akhirnya bisa turun. Leo sangat jelas lebih menikmatinya dibanding aku. Tapi walau begitu, waktu mereka nanya apa dia mau berputar dan dililit, dia dengan senang hati menolaknya. Kamu mau berputar?
Enggak, makasih. Setelah pengalaman itu, aku butuh sesuatu untuk menenangkan diri dan bikin tanganku berhenti gemetar. Jadi waktu kami lihat tanda yang tertulis Bar S Berlin, kami nggak bisa tolak. Di dalam rasanya kayak menemukan permata rahasia. Mereka bahkan punya video yang menerangkan latar belakang tempat ini. Dan walaupun semuanya berbahasa Jerman, kayaknya kami paham intinya. Di pintu masuk, kami disapa oleh beberapa pria berseragam lucu. Dan begitu kami masuk ke dalam, dingin banget. Semua yang ada di dalam terbuat dari es, dinding, kursi, dan bahkan gelas tempat menyajikan minumanmu. Nggak terlalu banyak orang di dalam. Dan dengan musik riang yang terdengar dari speaker, rasanya jadi kayak klub malam kecil yang canggung. Tapi kurasa konsepnya keren. Nggak maksud menyinggung. Tempatnya bagus buat foto. Dan untungnya kami dapat foto di samping bar dengan minuman kami. Aku nggak bisa bohong, kami bukan penggemar bar. Dan dengan sisa waktu beberapa jam di Jerman, kami nggak boleh buang waktu. Kami masih punya satu tugas lagi. Dan harus cepat kalau mau berhasil. Dan untuk tempat kita, ya kayaknya ada satu yang kepikiran. Ini adalah dinding Berlin. Dari jauh kelihatan kayak galeri sepanjang jalan. Ada mural, tanda pengenal, dan berbagai jenis grafiti dengan warna terang. Tapi cerita di baliknya berat. Setelah Perang Dunia II, Jerman dipecah antara sekutu di barat dan Soviet Union di timur. Berlin, walaupun ada di dalam Jerman Timur, juga ikut dipecah. Setengah kota bebas, setengahnya lagi di bawah kendali Soviet. Yang artinya, kalau kamu tinggal di timur dan mau hidup lebih baik, kalian tinggal nyebrang jalan aja, dan itulah yang orang lakukan. Jadi, tahun 1961, Soviet membangun dinding Berlin. Dalam semalaman, keluarga terpisah, teman terjebak di sisi lain, dan selama hampir 30 tahun, siapapun yang berani kabur, membahayakan nyawa mereka. Banyak yang tertangkap, beberapa terbunuh, dan sisa yang mati saat mencoba. Jadi, waktu dindingnya runtuh tahun 1989, hampir semuanya dihancurkan untuk merayakan. Sedikit yang disisakan seperti ini untuk mengingatkan apa yang terjadi. Berdiri di sini, membuktikan sesuatu tidak rusak selamanya. Dinding runtuh, kota dibangun kembali, dan hidup terus berjalan. Dan begitulah, tugas 3 sudah selesai. Tapi kita belum selesai, karena masih ada 7 negara lagi sebelum kita bisa menyebut diri kita turis beneran. Berarti ini waktunya roda takdir. Di roda ini ada negara di sekitar Jerman. Dan dimanapun dia mendarat, kita harus pergi. Ayo kita lihat negara selanjutnya.